Siapapun penyerang itu harus diungkap adalah suatu hal yang wajib saya lakukan. Tapi bukan sekedar masalah dendam untuk membalas. Penyidik KPK Novel Baswedan mengaku marah menyikapi proses persidangan kasus penyiraman air keras yang menimpa dirinya. Kemarahan Novel bukan tanpa alasan, sebab jaksa penuntut umum hanya menuntut dua penyerangannya dengan hukuman 1 tahun penjara. Namun demikian, kemarahan Novel itu bukanlah bentuk emosinya, melainkan karena keinginannya menegakkan keadilan. Hal ini tentunya tidak serta-merta bahwa emosional terkait dengan hal ini, tidak. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Novel menilai penyiraman air keras terhadap dirinya merupakan serangan yang maksimal, tetapi justru anehnya pelaku hanya dituntut hukuman yang ringan. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun, dan terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ini suatu hal yang tentu harus diprotes, harus dikritisi. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 11 Juni menuntut dua terdakwa penyerangan Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete selama 1 tahun penjara. Menurut jaksa penuntut umum, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Keduanya disebut hanya memberikan pelajaran kepada Novel dengan menyiramkan air keras ke badannya. Akan tetapi, di luar dugaan ternyata mengenai mata, sehingga menyebabkan mata kanan mengalami kebutaan permanen dan mata kiri hanya berfungsi 50%. Terkait dengan tadi yang saya katakan, tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut 1 tahun penjara, ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu, saya katakan. Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Menurut dia, ketika potret penegakan hukum compang-camping dan asal-asalan seperti ini, imbasnya membuat nama Presiden Jokowi tampak tidak baik. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau pola-pola seperti ini tidak pernah dikritisi, tidak pernah diprotes dengan keras, dan kemudian Presiden juga membiarkan, saya sangat meyakini bahwa pola-pola demikian akan mudah atau banyak terjadi kepada masyarakat lainnya. Novel menambahkan dirinya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk bisa mengkritisi kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan. Saya yang penting adalah saya tetap akan berikhtiar untuk berbuat. Saya akan melakukan protes-protes sebagaimana mestinya dengan cara-cara yang benar. Karena apabila nanti hal itu tidak terjadi, bagi saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan apabila prosesnya putusan kemudian berjalan seperti keadaan sekarang, maka itulah potret dari penegakan hukum di Indonesia, dan ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Tak tanggung-tanggung, Novel akan melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meminta sikapnya agar tidak membiarkan ketidakadilan terus terjadi di negeri ini. Mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Bukankah sejak awal Bapak Presiden memberikan perhatian soal ini, tapi kemudian mempercayakan kepada aparatur yang sedang bekerja? Bukankah sudah sangat cukup
alasan untuk menunjukkan bahwa aparatur bekerja dengan bermasalah di sana-sini. Novel menambahkan dirinya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk bisa mengkritisi kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan. Selain itu, Novel juga mengajak agar masyarakat tetap berjuang untuk memberantas korupsi dan tetap berani serta konsisten. Karena orang-orang yang terlibat dalam perilaku korupsi, koruptor dan kawan-kawannya, mereka berharap kita semua takut dengan kejadian ini. Kita semua menjadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri merampok dan menjarah uang rakyat, harta dari bangsa dan negara. Saya kira itu hal yang menjadi concern bagi saya. Novel mengaku sejak awal sudah merasakan dan mengetahui kejanggalan demi kejanggalan dalam proses hukum terhadap proses persidangan kedua penyiraman air keras ke matanya itu. Kejanggalan demi kejanggalan yang saya catat, saya umumkan ke media, kepada publik setiap waktu dan setiap tahap, itu semakin tergambar, dan ini semua saya minta untuk menjadi perhatian dan kita menjadi catatan bagi kita semua.